materinya kami di sini. Kami akan mempresentasikan materi tentang tata konsep saluran distribusi produk. Pertama, saya akan menjelaskan definisi. Saluran distribusi adalah saluran atau perantara yang digunakan produsen untuk menyalurkan produk dari pabrik agar barang tersedia dan digunakan sesuai kebutuhan. Definisi saluran distribusi juga didefinisikan oleh beberapa ahli dan memiliki beberapa unsur penting dan beberapa unsur penting. Salah satunya adalah saluran distribusi merupakan jalur yang dipakai oleh produsen untuk memindahkan produk mereka melalui suatu lembaga yang mereka pilih. Selanjutnya akan dibacakan oleh digunakan sebagai berikut: 1. Produsen ke konsumen, 2. Produsen ke pengecer ke konsumen, 3. Produsen ke pedagang besar ke pengecer ke konsumen, 4. Produsen ke agen ke pengecer ke konsumen, 5. Produsen ke agen ke pedagang besar ke konsumen. Saluran distribusi barang saluran yang dapat digunakan untuk industri. 1. Produsen pemakaian industri, 2. Saluran distribusi juga jasa konsep dan distribusi tidak hanya terbatas saluran distribusi yang baru saja. Produsen biasa bergabung pada upaya karena bagaimana sampai ke tangan konsumen. Berikut akan dibacakan bagi ketiga, hadiah kontes mainan. Keempat, paket harga transaksi rupiah. C. Negosiasi. Komunikasi saluran ke belakang mengenai
Anggota saluran distribusi mengambil beberapa resiko yang berhubungan dengan pendistribusian produk dari awal sampai pada konsumen akhir. Oke, visi anggota saluran distribusi mengatur visi nama penyimpanan dan pergerakan bahan pembayaran. Menurut Lading 2002, pembayaran adalah status pembayaran atau pembayaran atas jasa yang telah diserahkan. Terdapat dua jalan pembayaran yang akan disediakan oleh kepemilikan Lading 2004 kepemilikan dari Yang ketiga ada faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih saluran distribusi. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih saluran distribusi. Yang pertama ada pertimbangan pasar. Yang kedua ada pertimbangan produk. Dalam pertimbangan produk ini ada beberapa faktor juga yang harus dipertimbangkan. Yang pertama nilai unit, yang kedua besar dan berat barang, yang ketiga mudah rusaknya barang, yang keempat sifat teknis, yang kelima barang jadi dan pesanan, yang keenam luasnya lini produk. Yang ketiga pertimbangan perusahaan maupun industri Indonesia. Dari segi perusahaan, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut. Yang pertama struktur pekerjaan, kedua pengalaman dan kemampuan manajemen, ketiga pengawasan pengalaman, keempat pelayanan yang diberikan oleh penjual, keempat pertimbangan perantara middle consideration. Yang pertama pelayanan yang diberikan oleh perantara, kedua penggunaan perantara, ketiga sikap perantara terhadap kebijakan produsen, keempat volume penjual, kelima biaya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya